Food always attached in human daily life because food is one of the basic necessities of humans, and it stands first among all basic needs. Food can also be called as a product of culture and become the identity of the nation. But turning out, there is a philosophy in a plate of food. That is a mixing of human creativity and cross-culture. Many interference of various things and even the taste of different generations mix in one food. But exactly here is the unique of culinary that always growing. The existence of mixing and cross-culture is what produces the characteristic of each country, although there are some raw ingredients that are still the same. Of course, including in our country, Indonesia. Branding of an area not only about places or objects, but also culinary that has the appeal to become an icon of the city. Then, no wonder if the icon of the city of Surabaya, known for its special food, namely Rujak Cingur. Rujak Cingur is the most famous culinary artwork in Surabaya. Mixed bananas kluthuk, fried onions, and chili mashed with shrimp paste become the main dominant element in it. The dish is added cingur or beef mouth as an icon and a main taste, combined with slices of fruit and vegetables. The famous Rujak Cingur can't be separated from the history of the past. The nose and upper lip of the cow made a culinary icon, because in the early times, the Surabaya area and surrounding areas are the base of cow suppliers. So, these easy-to-get ingredients frequently become food ingredients for daily cooking. Some of you may feel surprised, but take it easy, because cingur has a chewy and soft taste when bitten, which makes the customers feel addicted and always want to eat it repeatedly. Ya, saudara, ketika kita berbicara tentang rujak, rujak ini sesungguhnya sebagai masakan hidangan yang khas di Indonesia, yang umumnya berupa irisan-irisan buah-buahan yang kemudian dengan saus yang terbuat dari gula merah gitu ya. Nah kemudian kalau kita ini bicara dengan rujak manis dan rujak cingur yang memang itu adalah masakan atau makanan khas di Surabaya, agak berbeda. Isinya buah-buahan ya, tetapi ada satu unsur yang berbeda, tambahan berupa goreng-gorengan. Gorengan ini yang utama adalah adanya cingur. Oleh karena itu kenapa dikatakan rujak cingur? Cingur dalam bahasa Indonesia artinya hidung. Bukan hidung manusia, tetapi hidung sapi. Selain ada tambahan berupa cingur, maka ada juga tambahan yang membedakan, yaitu bumbunya. Terbuat dari petis, kemudian ada kacang yang ditambah dengan lombok sebagai rasa pedasnya. Ya. Ada pula goreng-gorengan, apakah itu tahu goreng, kemudian juga ada tempe goreng. Satu lagi, adanya sayur-sayuran dan lontong. Dan inilah rujak cingur yang hanya khas ada di kota Surabaya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang sejarah begitu, ada berita-berita yang bergulir. Konon ceritanya bahwa seorang raja Mesir itu mengharapkan ada makanan masakan yang sangat khas yang bisa dicicipi dimakan oleh sang raja.
kemudian muncullah seseorang yang bernama Abdul Razak yang bisa memuaskan cita rasanya sang raja. Nah, karena sang raja bisa merasa terpuaskan dengan masakan Abdul Razak itu, maka sang raja mengenal makanan yang disiapkan itu dengan nama rozak, yang jadinya kemudian rujak. Tetapi menurut saya bahwa rujak cingur itu memang asalnya, atau rujak itu memang endemik, asal dari Indonesia, asal Nusantara. Buktinya apa? Kalau kita melihat dari sebuah prasasti dari abad ke-10, yaitu prasasti Taji, maka ada kata rujak di sana yang asalnya bernama rurujak. Dan apalagi dalam tradisi Jawa, ketika kita ini piton-piton. Piton-piton itu adalah mitoni, atau memberikan satu peringatan, satu doa-doa ketika seorang ibu telah hamil berusia 7 bulan. Meskipun rujaknya itu bukan rujak yang diiris ya, tapi diserut menjadi rujak gobet. Tapi isinya sama, ada buah-buahan. Dan berkembang selanjutnya ada macam-macam rujak, rujak gobet, rujak serut, rujak manis, dan di Surabaya kita kenal dengan rujak cingur. In its presentation, rujak cingur is divided into two types, namely ordinary serving or cooked. Regular serving or generally is mixing ingredients such as brown sugar, chili, fried peanuts, fried onions, then slices of bananas, then pounded using cobek. While the cooked serving only consists of cooked ingredients such as lontong, fried tofu, fried tempeh, bendoyo, and vegetables that have been boiled. But both types of rujak cingur use the same sauce and seasoning. The difference is just in the way of cooking, because basically everyone's taste is different, and some people don't like fruit taste. Sampai kemudian rujak cingur itu menjadi ikon, menjadi sebuah katakanlah simbol lambang identik ini Surabaya. Kita tahu bahwa buah-buahan yang ada pada rujak cingur itu rasanya macam-macam. Ada manis, ada asam, pada bumbunya pun juga demikian. Ada rasa gurih, ya, rasa pedas ada, asinnya ada, dan apalagi gurih ditambah dengan gorengan tahu dan tempe. Yang lebih spesial lagi bahwa secara tradisional rujak cingur ini ada cingur tadi seperti yang saya sebutkan, tidak ada di tempat yang lain. Cingur adalah hidung sapi. Itulah yang kemudian menjadikan makan rujak cingur ini ada sensasi, kenyal, enak gitu ya. Rujak cingur bagaimanapun menjadi satu kebanggaan arek-arek Surabaya. Rujak cingur sudah sangat umum kita temui di belahan, di wilayah dimanapun di kota Surabaya. Tapi ada satu yang kita bisa catat begitu, siapapun ketika ingin berkunjung ke Surabaya, yaitu di kawasan Genteng Durasim. Nama Durasim sendiri itu nama seorang tokoh legendaris, tokoh seniman ludruk ya. Ludruk juga identik dengan Surabaya. Di Genteng Durasim itulah di mana rujak cingur yang sangat terkenal di kota ini dijual, dibuat. Berada dekat dengan Jalan Tunjungan yang kita kenal dengan adanya peristiwa penyobekan bendera merah putih biru pada tanggal 19 September 1945. Cobek itu sendiri kita ketahui, kita kenal, dan juga sudah sangat terkenal. Cobek tersebut menjadi saksi bisu peristiwa pertempuran kala itu. Bahkan sebelum pecah perang tahun 45 di era zaman Jepang 1942. Nah, ini saksi bisu. Nah, kalau kita yakin, kita makan itu tidak hanya melibatkan rasa di lidah, tapi atmosfer juga, kenangan-kenangan. Itu yang kemudian kita bisa menikmati apa yang ada di depan kita. Misalkan kita makan rujak, yaitu rujak cingur, Genteng Durasim, yang ternyata tidak hanya rasa, tapi juga atmosfer menyertai. Nama saya Alek,
Berasal dari Surabaya. Saya memang sengaja sering ke sini membawa tamu-tamu untuk memperkenalkan rujak cingur khas di Surabaya. Memang rujak cingur sini sangat mantap bagi saya. Kemungkinan yang lain juga begitu. Memang dari dulu saya memang suka sama rujak itu. Bahkan tamu-tamu saya juga mengakui bahwa tamu sini di rujak sini memang mantap sekali. Cingurnya juga mantap, buahnya mantap, apalagi bumbunya mantap sekali. Pokoknya mantap lah. Saya terhitung dikatakan bisa lah 10 kali karena saya sering membawa tamu-tamu di sini. Saya sebagai profesi driver rental. Jadi rekomendasi sekali bagi tamu-tamu untuk dibawa ke sini. Kami Henry Sudikto, generasi ketiga, penerus rujak genteng Surabaya. Rujak ini dulu dari nenek kita, namanya Mbak Woro, terus dia jualan sampai tahun 1942. Baru diganti dengan ibu kami, Bu Mariam. Setelah itu beliau berjuang sampai tahun 77, dia ibu kami almarhum sudah. Setelah 77 kami meneruskan sampai sekarang. Kalau zaman nenek kita dulu, katanya ibu kami, dulu kan masih tidak ada orang, masih orang Belanda. Orang Belanda itu kesukaannya rujak gobet. Setelah yang melola ibu kami, Ibu Mariam, baru rujak cingur, ya dicampur dengan dulu kasih rawon, juga ada sop. Nah setelah itu sampai beliau meninggal, almarhum ibu kami, kakak-kakak saya itu juga mengelola, cuma nggak berhasil. Dari sekarang ini saya pegang mulai tahun 78 sampai tahun ini. Kendalanya kalau rujak itu kalau hujan ya sepi. Kalau hujan itu sepi kendalanya hujan itu. Karena masa orang hujan makan rujak, tidak mungkin lah. Jadi yang laku nanti sop buntutnya lain, ya panas-panas suka. Rujak Cingur Genteng Durasim, located on Jalan Genteng Durasim number 29, Surabaya City, is indeed famous and legendary because it has been selling since the 1943. In addition, Rujak Durasim is also unique because there is the cobek as always the main tool since the stall was first opened. Cooking tools that have been more than 70 years old are made by a crafter from Magelang. Even though it's already old or the cobek is more convenient, the stone coat is still worth to use and actually become an attractional power. The thing that makes customers stay loyal to Rujak Cingur Genteng Durasim is the taste. Although it has changed generations, taste of this rujak portion never changes. This food consists of tofu, tempe, pineapple, sprouts, noodles, young mango, and the addition of cingur. The taste is so delicious because of the textures of the seasoning is rather thick with shrimp paste taste that is savory and sweet. Karena cobeknya itu udah lama, mulai tahun 42. Ibu sama cobeknya itu pesen di Magelang dulu. Asal usulnya cobek sampai sekarang masih ada cobeknya. Dulunya ceper, sekarang udah ceklok, sudah berapa persen hilang. Nah, kalau soal bumbu itu kan dari resepnya nenek moyang kita. Harus gini-gini campurnya harus gini. Ya. Nah, sebelum ibu kami meninggal, aku sering menunggu ibu kami. Oh, gini. Banyak yang menjiplak ibu kami waktu itu. Kalau ibu kami ngulek masak ditungguin terus. Dan saya kan tidak mau kalah, saya putu nih, iya. Saya anaknya langsung, saya tahu resepnya semua. Kita kembang sekarang nih, nah, kalau zaman dulu gak ada rujak spesial, rujak biasa gak ada. Zaman kita orang tahun 2000 mulai, kita ganti rujak spesial, orang senang spesial semua. Alasannya, orang senang hidung.
nggak mau campuran cecek. Kalau yang biasa campuran cecek, tapi harganya lain, ekonomi Pak. Dan yang spesial ini VIP ya lain. Rujak Cingur Genteng Durasim food stall is never empty of buyers. Every day, customers come and willing to queue to order the menu they like. The price for rujak only 17,000 rupiah per serving. But for rujak cingur, the price is 30,000 rupiah per serving. The price is quite a lot for some people. But rujak cingur is a customer's favorite. In addition to rujak cingur, available also rujak petis, sop buntut, nasi campur, lontong noodles, rawon, gado-gado, and sayur asam. To complete it, there are also various kinds of fresh drinks such as iced melon, iced cantaloupe, iced orange, coconut drink, and iced tea. Saya Andi, generasi kelima dari Rujak Cingur Genteng. Sekarang kan udah sampai ke saya kelima. Sebelumnya itu ada mama saya, tapi karena mama saya meninggal, sekarang langsung ke saya yang kelima. Dan untuk sebelum ini masih dipegang kakek saya yang generasi ketiga. Untuk campuran rasa dari bumbunya itu masih sama semua karena kita suppliernya itu masih sama dari dulu. Dari generasi ketiga sampai saya kelima ini masih sama semua. Dari kita cari petisnya, cingurnya itu orangnya masih sama semua. Untuk bahannya kita ada campuran 3 macam petis, tapi untuk campuran petisnya itu emang dirahasiain sama kita sini. Jadi bedanya ini kita rujak di sini daripada rujak lain itu kalau sini itu pakai 3 macam petis itu. Porsinya sendiri sebelum pandemi itu untuk rujaknya bisa sekitar 100 sampai 150 porsi. Tapi setelah pandemi ini mungkin kalau digabung sama Gojek Grab itu satu hari cuma 100 porsi kurang lebih. Kalau jatuh bangun nggak pernah, cuma kemarin waktu awal-awal pandemi itu sempat satu hari itu mungkin pendapatannya di bawah 1 juta gitu ya. Itu termasuk titik terendah mungkin buat rujak ini. Saya kan baru pegang di sini itu sekitar 2 tahunan. Untuk saya mempertahankan ini itu dengan saya daftarkan ke seperti Gojek, Grab atau Shopee itu kan ada kayak merchant makanannya. Jadi biar lebih kejangkau lah orang-orang yang mau beli gitu. Untuk bersaing dengan luar kita nggak pakai apa-apa ya, cuman karena orang-orang di Surabaya ini biasanya tahu kalau nyari rujak cingur yang enak itu pasti kesini karena dari review Google juga rujak kita ini yang paling tinggi lah gitu. Kalau ada yang niru sih mungkin asal karena kita kan nggak pernah kayak jelasin bumbu detailnya atau apa ya. Mungkin kalau ada yang niru rasanya nggak mungkin sama kita, jadi kita nggak ambil pusing lah karena orang-orang tahu kalau mau nyari yang enak pasti kesini gitu. Harapan kedepannya sih mungkin karena ini kan saya masih generasi kelima, semoga nanti kedepannya bisa buka cabang lah. Secara nasional, Perhimpunan Pecinta Gizi nasional itu telah memberikan satu penghargaan kepada pemerintah Kota Surabaya. Kala itu tahun 2013 yang diwakili oleh Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma Harini. Dan ini penghargaan yang sangat menyenangkan yang kemudian bisa membuat para penjual rujak, para penikmat rujak merasa semakin bangga terhadap apa yang mereka santap. Karena rujak cingur Surabaya telah diakui secara nasional sebagai rujak yang bergizi. Kita tahu kandungannya buah-buahan. Sementara kemudian bagaimana sikap dan peran intervensi pemerintah terhadap rujak cingur itu sendiri. Sebelum pandemi tahun 2020 tahun kemarin, terakhir 2019, setiap tahun dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Surabaya selalu ada festival rujak cingur. Festival. Jadi 31 kecamatan dengan masing-masing kelurahan yang ada bisa dibayangkan bisa sampai 500 peserta rujak ulek. Yang satu peserta itu ada kurang lebih 5-6 orang. Datang di sebuah jalan Kembang Jepun begitu, satu jalan penuh, kurang lebih hampir 500 meteran, dipenuhi dengan meja-meja, dan setiap meja ada cobek-cobek yang besar begitu, mereka berdandan yang sangat eksentrik, ngulek bersama. Kita bisa bayangkan berapa banyak rujak, berapa banyak pincuk rujak
berapa banyak piring yang kemudian dihasilkan. Siapa yang makan? Mereka adalah pendatang, mereka adalah para penonton begitu, warga kota Surabaya dengan bebas dan free bisa menikmati rujak ulek yang diulek, dihaluskan sama peserta dari seluruh Surabaya. Sekarang kita ini hidup di era yang metropolis, di era yang modern. Dan tentu memang tidak lepas dari pengaruh penetrasi budaya asing. Banyak makanan-makanan yang juga kita nggak bisa mengelakkan adanya keterbukaan itu. Lantas bagaimana dengan keberadaan rujak cingur? Sekali lagi bahwa satu intervensi pemerintah sudah mulai masuk, menyediakan, menstimulasi, dan bahkan bisa mendapatkan penghargaan. Apalagi memang rujak itu dari sisi gizi, mengandung gizi banyak buah-buahan misalkan. Dan ini juga makanan rakyat, bukan makanan orang tertentu. Sehingga secara massal dan masif rujak ini di mana-mana. Rujak ini dinikmati. Maka meskipun zaman sudah modern, tes rasa dari publik sudah semakin beragam, saya yakin bahwa rujak masih mendapatkan tempat di hati warga kota Surabaya dan bahkan warga pendatang. Karena apa? Di hotel berbintang katakanlah, itu rujak cingur sudah menjadi sajian bagi mereka. Jadi kenapa? Ya karena punya nilai gizi yang cukup bagus sehingga wajar yang pada akhirnya rujak ini tidak hanya dimakan di Surabaya. Tidak hanya kemudian dimakan dibawa ke Jakarta. Ada juga yang bisa dibungkus, dibawa ke Singapura, ke Malaysia. Oleh karena itu ini sesuatu yang perlu kita ingatkan, rujak sudah menasional. Rujak sudah mendunia, maka mari kita jaga. Jadi pendatang, tamu-tamu, wisatawan katakanlah, mereka suka jalan-jalan, masuk kampung, keluar kampung. Tidak hanya mereka bisa menikmati makanan di meja sebuah restoran di hotel. Mereka lebih suka secara natural datang ke kampung-kampung, merasakan mencari rujak itu. Oleh karena itu mari sama-sama kita memperlakukan makanan ikon khas Surabaya ini dengan seksama dan itu menjadikan kita semakin bangga dengan rujak. The existence of rujak cingur in Surabaya will not be threatened to lose popularity because the government and its citizens are also trying to preserve it. However, regional culinary should be proud and must be promoted to various countries in order to attract the attention of foreign tourists, because the appeal of an area that can make tourists come, of course, is an asset to drive the nation's economy. So, I'm sure that you are the part of all of us who always proud of our country, Indonesia.